Ya, Direkam, Pak? Assalamualaikum, Buniar. Waalaikumsalam, Pak. Iya, sepertinya ada yang mau dibicarakan ini, Bu. Oh, iya, Pak. Sebenarnya saya mau bicarakan tentang motivasi siswa saya ini, Pak. Oh, masalah motivasi belajar ya. Iya, Pak. Apa yang Ibu Niar ingin dapatkan dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini, Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebenarnya begini, di kelas saya itu, Pak, dua di antara siswa saya itu motivasi belajarnya itu menurun. Padahal sebelumnya mereka tidak seperti itu, Pak. Jadi dari pembicaraan ini saya mau supaya saya dapatkan ide-ide cemerlang supaya saya bisa mengatasi kedua siswa saya ini, Pak. Oh, jadi Ibu Niar pada dasarnya ingin menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya ya, Bu ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan, Bu, terkait dengan penurunan motivasi belajar seperti yang Ibu maksud tadi? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan kedua siswa saya itu pada saat pembelajaran mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kadang mereka tidak mengerjakan tugas, tidak aktif dalam pembelajaran, seperti dia jarang bertanya, jarang menjawab pertanyaan, bahkan pada saat berdiskusi pun mereka itu tidak aktif dalam diskusi, Pak. Padahal motivasi belajar itu adalah sangat penting. Iya, jadi betul sekali itu Bu ya. Jadi motivasi belajar anak-anak yang menurun itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi apa yang Ibu Niar sudah lakukan itu sudah betul Bu ya. Nah, bagaimana upaya yang sekarang Ibu Niar sudah lakukan Bu untuk mengatasi masalah motivasi belajar tersebut? Sejauh ini Pak, itu dalam pembelajaran saya memberikan materi yang lebih menarik dan relevan kepada siswa. Kemudian saya mengembangkan metode pembelajaran saya menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian saya mencoba memberikan variasi pembelajaran seperti mengadakan game edukasi atau diskusi kelompok. Bahkan saya juga pernah menggunakan aplikasi Word supaya mereka menjadi tertarik. Tapi saya lihat sepertinya mereka itu sepertinya masih kurang efektif lah, Pak. Iya, begitu Bu ya. Jadi padahal apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah baik sekali Bu ya. Sudah sangat tepat itu Bu. Artinya Ibu sudah mencoba menerapkan model pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang inovatif. Begitu juga tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sudah mengkombinasi Bu ya dengan media-media pembelajaran yang berbasis IT yang lagi kekinian itu. Ini Iya. sebenarnya kalau saya secara ini Bu itu sudah sangat luar biasa apa yang Ibu Niar sudah lakukan. Tetapi ternyata setelah Ibu identifikasi masih ada yang sepertinya belum terlalu maksimal ya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajarnya siswa tersebut. Apakah atau bagaimana Ibu sudah menurut Ibu mungkin ada faktor-faktor lain Bu yang menyebabkan hal tersebut di samping hal yang sudah Ibu katakan tadi. Bisa Ibu ini. Um, Sejauh ini Pak, saya cuma lihat dari kegiatan mereka di kelas. Saya tidak pernah perhatikan tentang faktor-faktor lain itu, Pak. Mungkin saja siswa saya itu punya masalah di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang tidak pernah saya perhatikan, Pak. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi apa yang Ibu sudah pikirkan itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu.
Nah, sekarang dengan Ibu sudah mengidentifikasi hal tersebut, alternatif penyebab masalah juga Ibu sudah identifikasi, sudah melakukan beberapa solusi-solusi ya yang bisa dikatakan bisa meningkatkan hal tersebut. Kira-kira ke depannya Ibu seperti apa yang akan Ibu lakukan dengan hal ini? Terkait dengan yang tadi, yang ide yang baru muncul itu Pak, tentang mungkin masalah dari rumahnya, saya akan mencoba untuk mendekati siswa tersebut supaya mereka itu mau bercerita tentang masalah yang dihadapinya sekarang Pak. Mungkin bisa dengan mendekati mereka. Iya. Iya Pak. Iya, jadi sebenarnya apa yang Ibu sudah rencanakan itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi sampai menerapkan metode pembelajaran, kemudian terkait dengan Ibu yang baru saja kita diskusikan terkait dengan mungkin saja ada faktor-faktor eksternal, misalnya faktor keluarga. Ibu sudah punya gambaran tentang itu. Pada dasarnya mungkin bagaimana bagaimana Ibu, apakah atau bagaimana pelibatan pihak lain Bu terkait dengan hal ini? Mungkin pastinya ya Pak, pasti saya akan melibatkan rekan sejawat, orang tua siswa tersebut, dan siswa itu sendiri Pak. Iya, jadi pada dasarnya Bu, saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu Niar sudah akan lakukan ya, tindakan-tindakan yang akan Ibu Niar lakukan, karena menurut apa yang Ibu Niar katakan tadi, itu juga sudah sangat sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu identifikasi, dan sangat berkesesuaian dengan tindakan-tindakan yang nantinya akan dilakukan ya. Jadi saya pada dasarnya sangat mendukung tindakan tersebut. Nah, mungkin Ibu bisa gambarkan kapan rencananya ini akan Ibu realisasikan? Mungkin insya Allah besok Pak, saya akan mencari tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi siswa saya itu Pak, karena insya Allah besok saya akan ke sekolah Pak. Iya Bu, bagaimana perasaan Bu Niar setelah kita berdiskusi cukup panjang lebar ini Bu terkait dengan masalahnya, solusi penyelesaian masalahnya, mungkin Ibu bisa gambarkan Bu Niar Bu? Silakan. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah dapat gambaran tentang bagaimana mengatasi motivasi belajar siswa saya ini Pak. Insya Allah besok saya akan mulai melakukan penyelidikan, dan nanti setelah itu saya akan sampaikan hasilnya Pak. Mungkin minggu depannya saya kembali akan menyampaikan kepada Bapak hasilnya. Iya, jadi alhamdulillah Bu ya, kalau Ibu sudah punya gambaran terkait dengan solusi-solusi atau atas rencana ini, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, tindakan-tindakan yang akan Ibu lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang baik Bu ya. Kemudian jangan lupa Bu ya, seperti yang tadi Ibu katakan, dikabari Bu apa yang akan nanti Ibu lakukan dan bagaimana perkembangannya, tolong dikabari Bapak Bu ya. Iya Pak ya. Iya. Pak, kalau begitu terima kasih Pak. Jadi saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, mohon maaf ini Bu, mengganggu waktunya sedikit. Ada yang ingin saya diskusikan ini Bu. Iya Pak, enggak apa-apa. Oh iya Bu, jadi begini Bu ya, jadi kedatangan saya kemarin nih Bu,
karena ada hal yang sangat mengganggu pikiran saya, Bu, yang membutuhkan teman untuk diskusi terkait dengan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Apa itu Pak yang ingin Bapak diskusikan? Iya, jadi begini Bu, kemarin kan kita sudah ulangan Bu ya, ulangan semester Bu. Ya. Kemarin kan fisika sudah ulangan semester. Setelah ulangan kan saya sudah periksa hasil pekerjaannya itu anak-anak Bu ya. Jadi khusus untuk kelas 11 yang saya ajar Bu, itu setelah saya periksa lembar jawabannya, saya analisis datanya, ternyata ada di kelas 11 IPA 1 itu Bu, ada sekitar 25 orang siswa itu yang tidak mencapai ketuntasan minimal Bu. Artinya prestasi belajar mereka untuk mata pelajaran fisika itu sangat sangat rendah Bu. Nah, ini yang menjadi beban pikiran saya Bu, sehingga saya berpikir untuk jadi kedatangan saya ini Bu untuk mendiskusikan dengan Ibu terkait dengan bagaimana kira-kira solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu. Mungkin itu Bu yang ingin saya diskusikan Bu. Oh, begitu. Kalau menurut Bapak, bagaimana? Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Iya Bu, jadi ini juga sebenarnya yang jadi masalah ini terus terang Bu sangat mengganggu pikiran saya karena selama ini saya rasa apa yang saya lakukan itu Bu itu sudah cukup baik Bu. Saya sudah membuat rancangan pembelajaran yang menurut saya sudah tepat, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Jadi setelah saya identifikasi Bu, saya melakukan wawancara juga dengan anak-anak, saya merefleksi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ternyata yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bu itu karena menurut anak-anak metode pembelajaran yang saya lakukan dengan banyak ceramah selama ini Bu itu ternyata tidak efektif untuk membuat anak-anak termotivasi untuk belajar, kemudian meningkatkan keaktifan selama pembelajaran berlangsung. Jadi ternyata metode ceramah yang saya gunakan selama ini itu tidak menarik bagi anak-anak Bu, sehingga menurut saya mungkin hal itu yang kemudian menyebabkan anak-anak tidak aktif belajar, tidak mandiri dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu yang menyebabkan sehingga kenapa banyak anak-anak yang tidak mencapai ketuntasan hasil belajarnya dan secara keseluruhan saya anggap tidak tercapai tujuan pembelajaran Bu. Ini yang terus terang sangat mengganggu pikiran saya Bu yang selalu ingin saya carikan solusinya. Mungkin itu Bu. Kalau tidak salah tadi Bapak mengatakan metode ceramah yang Bapak gunakan itu tidak menarik. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara spesifik mengapa Bapak katakan tidak menarik? Iya Bu, jadi terus terang Bu, selama ini memang karena apa ya, mungkin karena terbiasa Bu ya dengan menggunakan metode konvensional, yakni metode ceramah, sehingga saya perhatikan kalau saya banyak menyampaikan materi dengan metode ceramah, memang saya lihat anak-anak cenderung tidak aktif Bu, kemudian kayak malas juga, bahkan ada yang beberapa orang itu main-main Bu. Nah, bahkan metode ceramah yang saya lakukan yang dimana saya lebih banyak aktif, kemudian membuat siswa hanya menjadi pendengar aktif saja, kemudian konsentrasinya kadang-kadang tidak konsentrasi itu anak-anak dalam pembelajaran Bu, sehingga menurut saya mungkin inilah yang kemudian menjadi penyebab sehingga karena mereka tidak aktif, mereka tidak tertarik belajar, sehingga penyerapan materi-materi yang saya sampaikan itu mungkin mereka tidak bisa tangkap dengan baik Bu. Nah itu yang saya maksud tadi Bu, itu kelemahannya metode ceramah itu Bu, sehingga bisa mengakibatkan anak-anak seperti itu. Mungkin itu Bu. Terus
sejauh ini Pak Basir, apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, jadi selama ini Bu, saya juga sudah berusaha untuk mencoba mencarikan jalan keluarnya. Pada dasarnya saya ingin sebenarnya Bu, ingin merubah model pembelajaran yang saya terapkan Bu, karena saya merasa bahwa faktor utama sehingga anak-anak ini tidak tertarik yang berakibat pada penurunan prestasi hasil belajarnya Bu, itu karena kan persoalan model pembelajaran Bu. Jadi saya ingin mencoba menerapkan model pembelajaran inovatif untuk sebagai pengganti metode ceramah dengan harapan bahwa bisa meningkatkan minatnya anak-anak, bisa meningkatkan keaktifan mereka, bisa meningkatkan motivasinya yang pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar mereka Bu. Mungkin itu Bu yang ingin. Jadi pada intinya saya ingin menerapkan model pembelajaran inovatif Bu. Ya, jadi sebenarnya yang Pak Basir lakukan itu sudah sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sudah lakukan. Mungkin bisa dijelaskan yang pembelajaran inovatif itu seperti apa Pak yang diterapkan di kelas? Oh iya Bu. Jadi memang Bu ya, jadi saya pada saat memikirkan untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif, saya coba browsing-browsing di internet Bu, kemudian juga diskusi dengan beberapa teman-teman khususnya guru fisika Bu yang ada di sekolah. Setelah melalui diskusi yang panjang, pencarian literatur-literatur, ada beberapa alternatif model pembelajaran yang memungkinkan saya untuk bisa saya terapkan di kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa Bu. Dari sekian banyak model pembelajaran itu misalnya PJBL, pembelajaran PBL, pembelajaran inquiry terbimbing, dan masih banyak lagi model-model pembelajaran inovatif lainnya Bu. Saya berusaha mengkaji kelebihan, mengkaji kelemahan-kelemahan masing-masing pembelajaran tersebut. Nah, dari sekian banyak model-model pembelajaran Bu yang paling efektif berdasarkan literatur itu salah satunya adalah model pembelajaran inquiry terbimbing Bu. Jadi kenapa model pembelajaran inquiry terbimbing ini saya anggap bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu terkait dengan rendahnya prestasi belajar. Oleh karena model pembelajaran inquiry terbimbing ini lebih menekankan pada peran aktif peserta didik Bu. Jadi ini memberikan kesempatan yang sangat luas, sangat besar kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, setelah saya pelajari sintak-sintaknya itu Bu, itu sangat efektif Bu, dan metode yang paling efektif diterapkan itu salah satunya metode praktikum. Jadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini fisika kan memang harusnya diajarkan Bu ya secara praktek Bu toh. Nah, ini yang tidak saya lakukan selama ini Bu, dan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode praktikum itu sangat baik untuk melatih anak-anak bagaimana mengobservasi masalahnya, bagaimana mengumpulkan datanya dan lain sebagainya Bu. Jadi itu yang nantinya akan saya terapkan Bu. Jadi model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode praktikum Bu. Cuman ada lagi masalahnya ini Bu. Karena ini kan metode praktikum ini Bu harus menggunakan alat-alat Bu. Alat-alat praktikum harus tersedia Bu. Nah, sekarang masalahnya di sekolah saya itu Bu, pertama sekolah ini ruang laboratorium itu Bu, itu dijadikan sebagai ruang kelas. Nah, ini yang masalah yang pertama Bu. Jadi ada 2 laboratorium di sekolah kami itu Bu, satu laboratorium kimia, satu laboratorium fisika, tapi karena jumlah siswa yang cukup banyak, menurut data Dapodik terakhir itu ada sekitar 700 orang, sementara ruang yang tersedia itu tidak cukup, sehingga 2 laboratorium ini
itu dipakai sebagai ruang kelas. Ini yang sangat menghambat kegiatan-kegiatan praktikum selama ini. Ditambah lagi sarana dan prasarana yang tersedia terkait dengan alat-alat praktikum ini sangat kurang, Bu. Nah, itu masalahnya juga, Bu. Jadi di samping prestasi belajarnya tadi rendah, oleh karena penerapan metode pembelajaran, di sisi lain ketika saya mau terapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode praktikum, itu juga mengalami kendala oleh karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana laboratorium, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Memang Pak, sebenarnya yang Bapak lakukan itu sebenarnya sudah bagus. Kalau memang mata pelajaran fisika itu memang harusnya model pembelajaran inquiry terbimbing dan praktikum. Tapi kalau apalagi kendala dengan alat-alat, mungkin Bapak bisa cari inovasi lain. Oh iya. Seperti alat-alatnya itu Pak, ataukah menggunakan media yang lain Pak. Oh iya, Bu. Ya, kalau sesuai rencana Bapak, kapan Bapak akan melakukan menerapkan pembelajaran inquiry ini, Pak? Iya, Bu. Jadi terima kasih, Bu, atas sarannya. Sebelum saya sampaikan kapan saya bisa lakukan ini, Bu, saya ingin jelaskan lagi kembali. Berdasarkan masukan tadi dari Ibu, saya sangat terinspirasi terkait dengan bagaimana menyiapkan bagaimana memenuhi kekurangan alat-alat praktikum yang ada. Jadi ada yang muncul ide saya, Bu, ini setelah hasil diskusi kita ini, Bu. Saya berpikir bagaimana membuat alat praktikum dari bahan lingkungan sekolah, Bu, ya. Jadi tadi setelah Ibu diskusi-diskusi ini, saya lihat-lihat di sekitar lingkungan sekolah, saya perhatikan selama ini ternyata banyak sekali limbah-limbah plastik, Bu. Jadi ada banyak limbah-limbah plastik dari botol-botol bekas, air minum mineral, dan limbah-limbah plastik lainnya yang bisa saya gunakan, Bu, untuk membuat media praktikum. Dan juga banyak juga limbah-limbah kayu, Bu, yang ada di sekitaran sekolah. Ini juga sangat baik, sangat bagus untuk dibuat sebagai media pembelajaran. Jadi mungkin setelah ini, Bu, saya akan membuat desain alat peraga fisika atau alat peraga praktikum dari bahan lingkungan sekolah, karena untuk materi berikutnya, Bu, ini terkait dengan fluida statis dan fluida dinamis itu saya lihat praktikumnya memang menggunakan media yang sederhana, Bu, ya. Jadi bisa menggunakan media plastik khususnya pada materi percobaan tekanan hidrostatis. Itu bisa kita buktikan konsep-konsep fisika di dalamnya dengan menggunakan media praktikum sederhana dengan memanfaatkan botol-botol plastik, Bu. Bisa menggunakan botol plastik air mineral, bisa juga menggunakan botol galon, ya, galon-galon yang galon-galon itu. Bisa juga menggunakan selang bekas, ada juga apalagi nih. Ya pokoknya banyak lah, Bu, yang bisa saya gunakan untuk saya jadikan sebagai media pembelajaran. Jadi sangat-sangat senang, Bu, karena dari diskusi ini saya sudah bisa menangkap bahwa apa masalah yang selama ini mengganggu di pikiran saya, Bu, itu sedikit demi sedikit saya sudah bisa mengidentifikasi masalahnya. Saya juga sudah punya gambaran terkait dengan solusi yang nantinya akan saya terapkan. Jadi saya perjelas lagi, Bu, untuk apa yang solusi yang bisa saya lakukan ini. Yang pertama tadi dengan menerapkan metode inquiry terbimbing sebagai model pembelajaran, Bu. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu adalah metode praktikum. Kemudian untuk mengatasi terkait dengan kekurangan alat praktikum, saya akan merancang atau mendesain sendiri alat praktikum sederhana dari bahan limbah sekolah ini, Bu. Nah, untuk seperti yang Ibu tadi sampaikan, kapan rencananya saya akan lakukan, Bu? Jadi karena kemarin kan kita sudah habis semester, Bu.
Nah, saya akan memanfaatkan waktu jeda ini sekitar 2 minggu ini untuk menyiapkan dulu, Bu. Jadi saya akan menyiapkan perangkat pembelajarannya, termasuk RPP-nya akan saya susun, Bu, sesuai dengan sintaks model inquiry terbimbing. Kemudian saya juga akan merancang media pembelajarannya, LKPD-nya, kemudian bahan ajarnya, dan bahkan kalau memungkinkan, Bu, saya juga akan membuat video pembelajaran terkait dengan bagaimana bagaimana merencanakan kegiatan praktikumnya, Bu. Karena saya lihat beberapa anak-anak memang salah satunya tadi itu mereka tidak tertarik karena mereka tidak paham dengan metode-metode itu, dan untuk mengatasi hal tersebut saya akan membuat video pembelajaran, Bu. Jadi waktu 1 minggu ini akan saya gunakan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat pembelajarannya. Jadi mungkin setelah libur, Bu, mungkin di awal tahun di awal semester genap nanti ini penerapan strategi yang akan saya lakukan itu akan saya terapkan, Bu. Mungkin itu. Jadi setelah libur ini, Bu, kalau semuanya sudah lengkap, sudah siap, saya akan menerapkan strategi pembelajaran ini, Bu. Mungkin itu, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyusun rencana Bapak ini? Oh iya, Bu. Jadi memang betul, Bu, apa yang Ibu sampaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, saya juga sangat menyadari memang harus kita berkolaborasi dengan beberapa pihak, Bu. Karena contoh misalnya kalau misalnya saya harus menerapkan model pembelajaran ini kan saya membutuhkan alat-alat praktikum yang bisa saya bikin, tapi kan terkendala di alat-alatnya, Bu. Misalnya ada beberapa yang tidak saya miliki. Tentu kan saya sangat berharap pihak sekolah bisa membantu, karena saya lihat ada beberapa perlengkapan di sekolah seperti bor listrik, ada khusus saya lihat di sarana, ada juga apa istilahnya ini yang alat untuk menghaluskan bahan itu, Bu, juga ada. Amplas. Iya, amplas juga ada di sekolah. Itu mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, Bu, untuk membuat itu. Dan saya juga berpikir, Bu, untuk kemudian melibatkan anak-anak, Bu, melibatkan siswa, karena dengan pelibatan siswa secara otomatis mereka bisa merasakan secara langsung pengalaman belajar ini. Jadi dalam kegiatan ini, Bu, saya akan melibatkan banyak pihak, terutama dari pihak sekolah untuk membantu saya dalam menyiapkan alat dan bahannya, Bu. Kemudian anak-anak saya juga akan libatkan dalam pembuatan ini untuk memberikan pengalaman belajar langsung, Bu. Jadi mungkin itu, Bu, yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini. Iya, Pak. Rencananya sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik. Terus Bapak tadi sudah mengatakan sudah mendapatkan pencerahan. Mungkin minggu depan, awal tahun ajaran baru ya, semester 2 genap, Pak, baru Iya. dilaksanakan. Iya. Oh iya. Iya, Bu. Jadi terima kasih banyak, Bu, atas kesediaannya menemani saya berdiskusi, dan alhamdulillah pada saat diskusi tadi banyak sekali hal-hal yang ini. Dan selanjutnya, Bu, saya akan mengabari Ibu, memberikan gambaran perkembangan dari apa-apa yang saya akan lakukan nanti, Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas kesediaannya sekali lagi. Mohon maaf mengganggu, dan mungkin di lain kesempatan mungkin saya akan banyak berdiskusi dengan Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang saya hadapi. Boleh jadi ke depan ada beberapa hal yang mungkin membutuhkan diskusi seperti ini, jadi saya sampaikan sebelumnya, Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan dalam menemani diskusi-diskusi ini, Bu. Mungkin itu, Bu. Saya pamit dulu. Silakan dilanjutkan kegiatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.